Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Guru Penggerak Modul 3 Pengambilan Keputusan sebagai Pemimpin Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Aula, Unit Kerja SDN 5 Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pengajar praktik Bapak Endang Martofani, kemudian fasilitator Ibu Zakiatul Jamilah. Yang pertama, kata pengantar, semoga semua dalam keadaan sehat. Tulisan ini saya buat sebagai wadah saya sebagai CGP dalam memahami materi yang diberikan dalam modul, khususnya modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang dipadukan dengan pengalaman yang pernah terjadi dan dikaitkan dengan materi yang sedang dipelajari. Pengambilan keputusan merupakan salah satu tugas tersulit yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Keputusan-keputusan ini secara langsung atau tidak langsung bisa menentukan arah dan tujuan institusi atau lembaga yang dipimpin, yang tentunya berdampak kepada mutu pendidikan yang didapatkan murid. Membuat sebuah keputusan yang efektif merupakan sebuah keterampilan yang bisa diasah dengan kasus-kasus yang diberikan. Dalam pengambilan keputusan ada dua macam. Yang pertama bujukan moral, kemudian yang kedua adalah dilema etika. Ini yang akan kita hadapi dalam pengambilan keputusan. Apa itu bujukan moral? Bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan benar atau salah. Sedangkan dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi saling bertentangan. Selanjutnya adalah 4 paradigma dilema etika. Yang pertama adalah individu lawan masyarakat, kemudian kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Prinsip pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama berpikir berbasis hasil akhir, kemudian kedua berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang bertentangan, kemudian yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kemudian yang ketiga kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, dan keempat pengujian benar salah, yang kelima pengujian paradigma benar lawan benar, kemudian yang keenam melakukan prinsip resolusi, ketujuh investigasi opsi trilema, kedelapan buat keputusan, dan kesembilan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Nah, selanjutnya adalah ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual. Ada muncul pertanyaan, apa rencana ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana Anda bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan Anda? Kemudian siapa yang akan membantu atau mendampingi Anda? Oke, jadi rencana ke depan jika saya menghadapi permasalahan yang membutuhkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika adalah mempertimbangkannya sesuai dengan 4 paradigma yang ada. Nah, setelah mengetahui paradigma yang terjadi, selanjutnya menentukan prinsip pengambilan keputusan yang tepat dan sesuai dengan paradigma yang terjadi agar keputusan tersebut tepat sasaran. Selanjutnya, untuk mengukur efektivitas keputusan yang kita ambil, saya mencocokkannya kembali dengan menguji 9 tahapan pengambilan keputusan. Apakah sudah sesuai atau belum, apakah sudah tepat atau belum, dan yang paling utama adalah respon dari subjek yang kita buat keputusan. Kemudian, yang akan membantu dalam menentukan paradigma, prinsip pengambilan keputusan dan pengujian keputusan yang telah dibuat bisa meminta bantuan kepada kepala sekolah sebagai supervisor baik di lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan kelas. Selanjutnya, bagaimana Anda akan menerapkan pengambilan keputusan seperti ini pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda
yang lain. Kapan Anda menerapkannya? Secara pribadi menurut saya, jika kita akan membuat sebuah keputusan yang berkaitan dengan bujukan moral ataupun dilema etika, haruslah memperhatikan siapa yang akan menjadi objek dari keputusan tersebut dan esensi serta tingkat kemendesakan kita untuk mengambil pengambilan keputusan. Karena setiap pribadi memiliki pandangan dan pemikiran masing-masing dan tidak semuanya bisa menerima apa yang kita utarakan. Jangan sampai kita akan mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan, akan tetapi malah membuat kita terjebak sendiri dalam permasalahan tersebut. Nah, ini berlaku jika berkaitan dengan guru, rekan kerja, dan lingkungan sekolah. Dan yang pasti dalam pengambilan keputusan harus memperhatikan 9 langkah dan pengujian keputusan yang kita ambil. Dan yang paling utama adalah prinsip pengambilan keputusan yang kita pilih berdasarkan rasa peduli. Kemudian, kapan menerapkannya? Ya, menerapkannya adalah setiap menemui permasalahan dari mulai lingkungan ruang lingkup kelas kita maupun kepada lingkungan ruang guru dan sekolah. Selanjutnya, bagaimana Anda akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Ya, target utama saya adalah mampu menerapkan ilmu yang didapat dalam ruang lingkup kelas terlebih dahulu. Secara sederhana, mengapa lingkungan kelas terlebih dahulu? Nah, karena dalam lingkungan kelas memiliki kita sebagai guru, khususnya guru kelas, memiliki kuasa yang lebih besar. Ya, karena hanya melibatkan kita sebagai guru atau sebagai wali kelas dengan murid kita saja. Sedangkan pada rekan guru dalam lingkungan sekolah, modul materi akan saya bagikan agar materi juga bisa dibaca dan mengajak secara perlahan apa yang menjadi positifnya dari pendidikan guru penggerak ini. Paling tidak menularkan semangat untuk terus berbuat yang terbaik bagi murid kita dan menerapkan budaya positif. Pertanyaan selanjutnya, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Ya, langkah awal yang akan saya lakukan adalah memetakan terlebih dahulu permasalahan yang sedang terjadi. Apakah termasuk ke dalam bujukan moral atau dilema etika? Apakah kita akan membuat sebuah keputusan antara benar dengan salah atau keputusan yang keduanya sama-sama benar namun secara moral bertentangan? Selanjutnya barulah berpikir sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Ya, saya akan memulai menerapkan langkah tersebut sejak materi ini diberikan kepada kami sebagai CGP, yakni kurang lebih pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Februari. Dan sekarang sudah di akhir bulan Februari. Nah, rencana awal adalah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sehari-hari yang dihadapi murid di dalam kelas. Selanjutnya, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Ya, pendamping yang utama adalah kepala sekolah yang melakukan supervisi pembelajaran dan kepemimpinan di kelas. Menilai dan mengevaluasi keputusan yang kita ambil sudah sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan atau belum. Selanjutnya juga meminta bantuan rekan sejawat untuk memberikan masukan dan penilaian terhadap keputusan yang kita ambil, apakah sudah efektif atau belum. Oke, sekian tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih dan salam bahagia.